Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Zakila dari program Studi Manajemen. Dalam video ini saya akan membahas topik etika bisnis khususnya Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan lokal dan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Kita kupas dari dua sisi, apakah CSR yang mereka lakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Atau hanya sekedar formalitas belaka. Mari kita bahas secara mendalam. Apa sih itu CSR? Etika bisnis. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Bila bukan hanya soal sumbangan atau kegiatan sosial, CSR menyangkut bagaimana perusahaan itu tuh tetap beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Dalam konteks etika bisnis itu, CSR mencerminkan nilai dan prinsip dan standar moral yang di internal perusahaan, jadi bukan cuma sekedar baik hati, tetapi juga menunjukkan komitmen. Jadi, dalam konteks etika bisnis, CSR itu mencerminkan nilai, prinsip, dan standar moral yang diterapkan suatu perusahaan. Jadi, bukan cuma sekedar baik hati nih, tetapi juga menunjukkan komitmen pada keadilan, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Etika bisnis ini tuh menuntut agar CSR tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban hukum atau citra suatu perusahaan, tetapi juga adalah sebagai bagian dari nilai suatu internal perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya mari kita bahas Sido Muncul. Mari kita lihat contoh CSR dari perusahaan lokal dulu nih, PT Sido Muncul, produsen jamu ternama di Indonesia. CSR ini tuh mereka tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi melainkan juga berkelanjutan dan menyentuh aspek penting masyarakat. Seperti satu itu ada pemberdayaan petani, bahan baku jamu, mereka melibatkan petani lokal untuk menanam jahe, ada kunyit juga dan temulawak dengan skema pelatihan dan pembelian hasil panen. Yang kedua itu ada kesehatan masyarakat. Jadi nih si Sido Muncul ini juga tuh mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah yang terpencil. Dan yang ketiga itu ada sanitasi lingkungan, menyediakan fasilitas MCK dan air bersih untuk daerah mitra. Dan program yang mereka lakukan ini dilakukan secara berkala, bukan hanya satu kali juga mereka ini melakukan kegiatan ini, tetapi juga berkelanjutan yang mereka laporkan kepada perusahaan itu setiap tahunnya. Nah, dari sisi etika bisnis, CSR Sido Muncul ini tuh menunjukkan keselarasan antara profit dan tanggung jawab sosial. Mereka tidak hanya peduli terhadap keuntungan atau profit mereka ini, tetapi juga tuh mereka peduli terhadap lingkungan dan masyarakatnya sekitar di Sido Muncul ini. Sekarang kita beralih ke perusahaan multinasional yaitu Unilever Indonesia. Sebagai bagian grup global yang beroperasi di Indonesia, mereka menjalankan berbagai program CSR. Salah satunya itu seperti satu program Bright Future, edukasi untuk anak-anak tentang kebersihan, kesehatan, dan gizi yang seimbang. Yang kedua itu ada Sustainable Living Plan, fokus pada pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan limbah dan efisiensi energi ya salah satunya. Dan yang ketiga itu ada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan usaha kecil. Namun pihak Unilever juga itu menghadapi kritik-kritik, salah satunya adalah terkait penggunaan bahan baku sawit ini yang dinilai itu tuh masih memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Dari sisi etika terlihat ada ketidakseimbangan antara
program CSR dan dampak operasional mereka yang sangat luas. Artinya itu tuh meskipun program CSR yang mereka lakukan itu bagus di atas kertas, tetapi banyak juga tantangannya, dan dia tuh harus dan bagaimana mereka tuh juga mengintegrasikan sepenuhnya ke dalam proses bisnis utama, bukan hanya sebagai kegiatan tambahan saja. Mari kita lihat perbandingannya antara CSR lokal dan multinasional. Dari dua contoh tadi, kita tuh bisa membandingkan pendekatan CSR antara lokal dan multinasional ini. Satu, perusahaan lokal itu seperti Sido Muncul cenderung lebih dekat kepada masyarakat sekitar, sehingga dampaknya itu terasa langsung. Yang kedua itu perusahaan multinasional yang memiliki kapasitas dan dana besar, tetapi kadang terlalu general atau tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal. Perusahaan lokal itu lebih sering menjadikan CSR sebagai bagian dari budaya organisasi, dan sedangkan multinasional ini tuh kadang lebih fokus kepada strategi strategi mereka yang secara global atau pencitraan internasional. Namun kita tuh tidak bisa digeneralisasi baik lokal maupun multinasionalnya. Bisa saja melaksanakan CSR ini tuh secara etis, atau sebaliknya melakukan atau hanya melakukan secara formalitas dari perusahaan tersebut. Analisis etika CSR itu tuh sebagai formalitas atau sebagai komitmen di dua perusahaan tadi ini. Kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apakah CSR yang mereka lakukan itu tuh benar-benar bentuk tanggung jawab sosial atau hanya formalitas belaka bagi perusahaan tersebut? Secara deontologis, perusahaan berkewajiban melakukan hal yang benar-benar tuh terlepas dari untung atau ruginya. Kayak CSR yang hanya bertujuan mencitrakan nama baik suatu perusahaan tersebut tanpa benar-benar peduli kepada masyarakat, yang jelas itu melanggar etika ini, gitu kan. Secara etika utilitarian, yang penting adalah hasil akhirnya. Apakah masyarakat ini tuh benar-benar terbantu adanya CSR? Kalau memang jika iya, maka CSR yang mereka lakukan itu bisa dikatakan etis. Jadi mari kita lihat perbandingannya antara CSR lokal dan multinasional. Dari dua contoh tadi, kita tuh bisa membandingkan pendekatan CSR antara lokal dan multinasional ini. Satu, perusahaan lokal itu seperti Sido Muncul cenderung lebih dekat kepada masyarakat sekitar, sehingga dampaknya itu terasa langsung. Yang kedua itu perusahaan multinasional yang memiliki kapasitas dan dana besar, tetapi kadang terlalu general atau tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal. Perusahaan lokal itu lebih sering menjadikan CSR sebagai bagian dari budaya organisasi, dan sedangkan multinasional ini tuh kadang lebih fokus kepada strategi strategi mereka yang secara global atau pencitraan internasional. Namun kita tuh tidak bisa digeneralisasi baik lokal maupun multinasionalnya. Bisa saja melaksanakan CSR ini tuh secara etis, atau sebaliknya melakukan atau hanya melakukan secara formalitas dari perusahaan tersebut.
Analisis etika CSR itu tuh sebagai formalitas atau sebagai komitmen di dua perusahaan tadi ini. Kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apakah CSR yang mereka lakukan itu tuh benar-benar bentuk tanggung jawab sosial atau hanya formalitas belaka bagi perusahaan tersebut? Secara deontologis, perusahaan berkewajiban melakukan hal yang benar-benar tuh terlepas dari untung atau ruginya. Kayak CSR yang hanya bertujuan mencitrakan nama baik suatu perusahaan tersebut tanpa benar-benar peduli kepada masyarakat, yang jelas itu melanggar etika ini gitu kan. Secara etika utilitarian, yang penting adalah hasil akhirnya. Apakah masyarakat ini tuh benar-benar terbantu adanya CSR? Kalau memang jika iya, maka CSR yang mereka lakukan itu bisa dikatakan etis. Jadi CSR yang ideal adalah CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya simbolik, yang dilaporkan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif ya, yang tadi seperti Sido muncul. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk perusahaan. Berdasarkan pembahasan ini, saya memberikan beberapa rekomendasi etis untuk perusahaan. 1. Integritas CSR ke dalam strategi inti bisnis, bukan hanya program tambahan. Kedua itu melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan evaluasi CSR. Yang ketiga itu laporkan secara terbuka dan jujur tentang program CSR dan hasilnya. Yang keempat itu gunakan prinsip etika bisnis dalam setiap proses operasional, bukan hanya saat membuat laporan saja, gitu kan. Jadi CSR bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga refleksi dan nilai etika suatu perusahaan tersebut. Melalui contoh Sido Muncul dan Unilever Indonesia, kita tuh benar-benar bahwa CSR yang benar-benar etis adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan nyata bagi masyarakat, tidak hanya berhenti di presentasi dan media sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadikan pelaku bisnis yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga bijak secara etika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.